Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kaum muslimin pasti mendambakan agar bisa mengunjungi dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Dengan beribadah di dua kota tersebut, kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai sabdanya. Satu di antara sabda Rasulullah yang menyebutkan keistimewaan tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Zubair yang berbunyi, "Satu kali sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan sekali sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 kali sholat di Masjid Nabawi." Hadis riwayat Ahmad. Agar bisa beribadah di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, biasanya kaum muslimin yang tinggal jauh dari kota suci tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan dirinya sebagai jamaah haji atau umroh. Selain itu juga banyak hal yang harus dipersiapkan, baik fisik maupun mental. Sebagai seorang muslim yang tempat tinggalnya jauh dari Arab, sangat rugi apabila kita yang tinggal di Indonesia jauh-jauh mengunjungi Mekah dan Madinah tanpa niat yang benar untuk ibadah haji atau umroh. Apalagi perjalanan dari Indonesia ke kota tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, agar ibadah yang dilakukan di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram bisa bernilai pahala berlipat ganda, sebaiknya diniatkan ibadah haji atau umroh hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari satu umroh ke umroh lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Terlepas dari keistimewaan haji dan umroh dalam hadis ini, banyak beredar cerita tentang kejadian aneh yang dialami jemaah baik yang sedang haji maupun umroh di tanah suci, khususnya di dekat Ka'bah. Namun ternyata hal ini bukan hanya cerita, karena ini adalah sebuah kisah nyata yang memang benar-benar dialami oleh para jemaah haji dan umroh saat di dekat Ka'bah. Beragam kejadian aneh di dekat Ka'bah yang pernah dialami oleh sebagian jemaah ternyata adalah sebuah kisah nyata. Di antaranya seperti kejadian aneh di pelataran Ka'bah yang dialami salah satu warga Indonesia yang masih menjadi ajudan seorang pejabat. Kisah ini diceritakan oleh narasumber aslinya kepada seorang mutawif Indonesia yang telah lama tinggal di Arab Saudi. Kejadian aneh itu bermula ketika mantan ajudan melakukan ibadah umroh bersama bosnya yang berprofesi sebagai pejabat. Keanehan pertama, saat tiba di Madinah, ada salah satu keluarga pejabat itu yang dilanda demam ketika hendak pergi ke Masjid Nabawi. Alhasil, selama ajudan berada di sana, anggota keluarga yang selalu demam itu tidak pernah merasakan ibadah di Masjid Nabawi. Puncaknya, ketika rombongan pejabat ini tiba di Masjidil Haram, seorang anaknya ketakutan ketika melihat hal yang mengerikan di pelataran Ka'bah. Saking mengerikannya, anak itu menangis sejadi-jadinya dan memutuskan untuk kembali ke hotel. Karena penasaran, ditanyalah penyebab anak itu menangis ketakutan, dan ternyata jawaban anak itu sangat tidak masuk akal, sebab sang anak mengaku di hadapan rombongannya bahwa orang-orang yang ada di pelataran Ka'bah semuanya berkepala babi. Akhirnya anak itu tidak berani ke Ka'bah dan hanya berdiam diri di hotel sampai rombongan mereka pulang ke tanah air. Percaya atau tidak, kisah seperti ini sulit untuk diterima akal, namun begitulah kenyataannya. Di sebuah podcast, seorang ustadz sekaligus mutawif yang bernama Ustadz Muksid Haitami juga sempat menceritakan ketika menjadi pendamping para tamu Allah di Mekah. Berdasarkan pengakuannya, ada kejadian aneh yang terjadi pada tahun 2015 yang dialami oleh jamaah wanita Parubaya asal Bogor. Ia bercerita, ketika selesai melakukan ibadah umroh, keluarga dari si ibu ini tiba-tiba mengetuk kamar sang ustadz. Dia memintanya untuk mendatangi sang ibu di kamarnya. Saat tiba di depan kamar, sang ustadz sudah mengetahui sang ibu dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Lalu ia bertanya kepada ibu,
mengapa dirinya menangis. Ibu mengaku dirinya tidak pernah melihat Ka'bah selama mengerjakan rangkaian ibadah umroh. Untuk menenangkan si ibu, sang ustadz pun mengajak si ibu untuk kembali melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Akan tetapi sebelum itu sang ustadz menyarankan si ibu untuk banyak-banyak membaca istighfar dan betul-betul menyesali segala keburukan yang pernah ia lakukan. Ketika mulai mengelilingi Ka'bah, si ibu sama sekali belum melihat bangunan Ka'bah. Di putaran kedua pun juga seperti itu. Namun dalam putaran ketiga, si ibu ini kembali menangis sejadi-jadinya. Lantaran pada saat itu, si ibu akhirnya bisa melihat Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim itu. Kisah aneh selanjutnya adalah ketika ada seorang jemaah yang kehilangan uangnya secara tiba-tiba. Dalam Islam kita diharuskan untuk berkata jujur dan dilarang melakukan dosa-dosa lainnya, apalagi ketika berada di dekat Ka'bah. Pasalnya Allah pasti akan memberikan balasan langsung terhadap perbuatan tersebut. Kejadian ini terjadi pada jamaah haji pada beberapa waktu lalu. Saat itu dia sedang berzikir dan berdoa di depan Ka'bah. Mendadak dia mendapatkan telepon dari saudaranya di tanah air yang mengatakan ingin dibelikan sesuatu di Mekah. Namun dia menjawab bahwa dia tidak punya uang untuk membelikan saudaranya oleh-oleh. Tentu saja ia berbohong. Setelah pulang ke maktab, dia kemudian membuka kopernya. Dan betapa kagetnya ketika dia membuka koper, uang di dalamnya sudah hilang tanpa tersisa sedikit pun. Akhirnya dia harus menyelesaikan prosesi haji tanpa memiliki uang. Setelah mendengar beberapa kejadian aneh yang dialami orang-orang yang berangkat umroh, kita tahu jika keanehan-keanehan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah. Saking lumrahnya ada sebuah kepercayaan bahwa salah satu keistimewaan dua kota suci, khususnya Mekah, adalah tempat di mana perbuatan buruk akan dibalas langsung. Kepercayaan seperti itu dikuatkan oleh pendapat sebagian para ulama. Mereka meyakini jika kebaikan dan keburukan akan dilipat gandakan di Mekah. Salah satu dari ulama yang mengatakan demikian adalah Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dosa saat di Mekah jauh lebih buruk balasannya dibanding saat di tempat lain. Sebagaimana kebaikan di dalamnya jauh lebih besar balasannya dibanding tempat lainnya. Dilipat gandakannya balasan kebaikan maupun keburukan itu sebagai bentuk pengagungan serta pemuliaan terhadap Allah, sekaligus menjadi pembeda antara Mekah dan tempat ibadah lainnya di dunia. Semoga kisah aneh yang nyata ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita, dan kita dapat mengamalkan kebaikan dimanapun kita berada. Wallahu a'lam bishawab.